Baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1, mata kuliah kewirausahaan biologi, dosen pengampu Ibu Siska Alicia Farma, SPDM Biomed, akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu kreativitas dan inovasi di bidang kewirausahaan biologi. Next. Di mana kami dari kelompok 1 ini diperanggotakan, yaitu Dinda Aprimonika 210320004, kemudian Irmaria Fernanda 210320012, dan selanjutnya yaitu Lisa Safitri 2107928, dan Felina Sonsabil 210320099. Next. Baiklah, di sini untuk materi pokok kita itu ada dua pembahasan, yaitu konsep dan bentuk kreativitas di bidang kewirausahaan biologi, dan selanjutnya itu konsep dan bentuk inovasi di kewirausahaan biologi. Yang pertama yaitu ada konsep dan bentuk kreativitas. Yang pertama itu ada definisi dari kreativitas sendiri. Kreativitas adalah proses menciptakan sesuatu yang baru yang diperoleh melalui imajinasi. Ini menurut Jumari 2017, dan selanjutnya ada pengertian menurut Rhodes Munandar 2012 mengatakan juga bahwa kreativitas dapat didefinisikan ke dalam 4 jenis dimensi sebagai 4PS creativity, dan yaitu dimensi person, proses, price, dan produk, di mana person ini yaitu menekankan kepada individu yang memiliki ide kreatif. Kemudian yaitu proses dari kreativitas sendiri, dan press yaitu penekanan motivasi terhadap diri sendiri untuk menghasilkan suatu produk, dan tentunya yang keempat itu adalah produk yang dihasilkan dari kreativitas ini sendiri. Selanjutnya, kreativitas sendiri itu di kewirausahaan biologi adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovatif dalam menciptakan, mengembangkan, dan mengelola bisnis yang berfokus pada aplikasi ilmu biologi. Next. Selanjutnya, definisi lain dari Munandar juga 2009 mengatakan kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan gagasan, menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah, membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang ada. Kemudian, kreativitas dapat disimpulkan bahwa ia ini merupakan hasil dari berpikir kreatif yang dimiliki seseorang, di mana berpikir kreatif ini dapat didefinisikan sebagai kemampuan berpikir untuk menemukan atau menghasilkan dan mengembangkan gagasan atau hasil yang asli, yaitu orisinal dan estetis serta konstruktif yang berhubungan. Selanjutnya, baiklah, untuk materi ini akan disampaikan oleh Dinda. Kepada Dinda, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yaitu tentang konsep dan bentuk kreativitas. Pentingnya kreativitas kewirausahaan di bidang biologi. Kreativitas sangat penting dalam kewirausahaan di bidang biologi karena yang pertama yaitu pengembangan produk baru. Yang kedua yaitu solusi masalah, yang ketiga keunggulan kompetitif, dan yang keempat pertumbuhan ekonomi. Di mana pengertian tentang pengembangan produk baru yaitu merupakan sebuah proses dan strategi yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mengembangkan suatu produk. Yang kedua yaitu tentang solusi masalah, di mana solusi masalah ini adalah sebuah soft skill mengenai proses untuk memahami tantangan dalam bekerja untuk menemukan solusi yang efektif. Yang ketiga adalah keunggulan kompetitif, yaitu
kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Yang keempat ada pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi ini adalah proses perubahan kondisi perekonomian yang terjadi secara berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan mencapai keadaan yang lebih baik. Selanjutnya itu ada ciri-ciri pemikiran kreatif, di mana ciri-cirinya yang pertama ada sensitif terhadap masalah, yang kedua mampu menghasilkan sejumlah ide besar, yang ketiga ada fleksibel, selanjutnya keaslian, yang kelima mau mengikuti perasaan, dan yang keenam bisa melihat pikiran bawah sadar, yang ketujuh mempunyai motivasi, yang kedelapan tidak ada rasa takut gagal. Yang kesembilan, mampu berkonsentrasi. Dan yang kesepuluh, mempunyai kemampuan memilih. Cara meningkatkan kemampuan inovasi. Yang pertama, mempelajari inovasi dari pengalaman yang ada. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada karyawan yang memiliki gagasan inovasi. Yang ketiga, berorientasi pada perilaku untuk berinovasi. Yang keempat, menetapkan tujuan berinovasi. Yang kelima, membuat produk penuh inovasi dengan cara-cara yang sederhana. Yang keenam, membuat produk baru dengan inovasi yang paling kecil. Yang ketujuh, melakukan percobaan dan perbaikan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang proses kreativitas akan disampaikan oleh Velin. Kepada Velin dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi dalam proses kreativitas itu kita memerlukan beberapa tahapan atau langkah-langkah. Yang pertama itu ada preparation, yaitu persiapan, di mana kita di sini mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang masalah yang akan kita bahas. Contohnya contohnya nih, dalam kewirausahaan kita melakukan riset mendalam tentang jenis tanaman. Kita membutuhkan informasi mendalam tentang jenis tanaman yang akan kita gunakan dalam proses kewirausahaan yang akan kita lakukan. Yang kedua itu adalah investigasi, di mana kita tuh menganalisa lagi informasi. Contohnya nih, kita melakukan kewirausahaan dalam bidang kosmetik alami. Jadi kita tuh membandingkan berbagai macam jenis tumbuhan mana yang paling bagus dalam penggunaan untuk kosmetik alami ini. Kemudian yang ketiga itu ada transformasi, yaitu di sini kita membangun ide-ide dan kita saling menghubungkan antara khasiat dari berbagai macam jenis tanaman, seperti kita menggunakan lidah buaya untuk kesehatan, ini untuk apa, tumbuhan ini untuk apa. Terus ada tahapan berikutnya yaitu inkubasi. Jadi dalam kita berwirausaha itu kita nggak langsung dapat ide, jadi kayak kita juga butuh untuk menenangkan diri, untuk mendapatkan ide-ide untuk langkah lebih lanjut dalam proses berwirausaha ini. Kemudian ada namanya iluminasi atau pencerahan. Iluminasi ini merupakan lanjutan dari inkubasi tadi, jadi kita tuh mendapatkan ide itu kan tidak langsung secara tiba-tiba kan, ataupun iya secara tiba-tiba, kita kan butuh merenung lagi untuk menganalisis kelayakan dari ide-ide ini. Kemudian ada verifikasi. Di sini kita tuh menguji kelayakan dan efektivitas ide yang telah dihasilkan. Contohnya nih, kita melakukan uji coba pembuatan kosmetik alami dengan bahan baku dan formula baru. Terus kita uji sifat-sifat, apakah sifat fisik kimia nih produk nih layak atau enggak. Terus ada implementasi. Di sini kita tuh menerapkan ide yang telah diverifikasi menjadi produk dan solusi nyata. Jadi kita mulai memproduksi kosmetik ini dalam skala yang lebih besar dan melakukan uji coba pasar serta mengembangkan bagaimana strategi pemasaran yang baik dan benar. Next. Nah, seorang wirausahaan yang memiliki selera kreativitas yang tinggi akan memberikan manfaat. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi kerja. Yang kedua itu meningkatkan inisiatif. Yang ketiga, meningkatkan penampilan. Yang keempat, meningkatkan kualitas produk dari produk dia sendiri. Yang kelima itu meningkatkan keuntungan. Saya kembalikan kepada moderator.
Oke, selanjutnya itu materi tentang hambatan berpikir kreatif akan disampaikan oleh Lisa Sapitri. Kepada Lisa, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hambatan berpikir kreatif. Adapun hambatan yang pertama yaitu menjunjung tinggi tradisi dan budaya yang telah dibuat. Yang kedua, meminimalkan ketersediaan sumber-sumber daya yang dibutuhkan. Lalu lebih menekankan pada perilaku struktur birokrasi, menekankan pada nilai yang menghambat pengambilan risiko, lebih menyukai spesialisasi. Yang keenam, komunikasi yang lemah. Yang ketujuh, mematikan suatu contoh. Yang kedelapan, sistem pengendalian yang kuat dan tidak lentur. Yang kesembilan, menekankan punishment atau hukuman atas kegagalan. Yang kesepuluh, mengawasi aktivitas kreativitas. Yang selanjutnya yaitu menekankan batas waktu. Next. Adapun bentuk contoh kreativitas kewirausahaan di bidang biologi, yang pertama yaitu pengembangan produk kosmetik alami, bioteknologi pertanian, farmasi, biomedis, dan yang terakhir yaitu pangan fungsional. Yang B yaitu konsep dan bentuk inovasi. Adapun definisi dari inovasi yaitu inovasi menurut Rusdiana 2014 adalah penerapan secara praktis ide kreatif. Inovasi dapat diwujudkan dengan adanya kreativitas yang cukup tinggi. Kreativitas adalah kemampuan untuk menerapkan sesuatu yang baru ke dalam kehidupan kita. Inovasi adalah fungsi khusus dari kewirausahaan, baik itu dalam bisnis yang telah ada, institusi pelayanan publik, atau usaha yang baru dimulai individu seseorang diri. Inovasi juga berarti pengusaha yang menciptakan kekayaan baru, yaitu menghasilkan sumber daya atau memberikan sumber daya yang telah ada dengan meningkatkan potensi untuk menciptakan kekayaan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Selanjutnya itu ada materi konsep dan bentuk inovasi. Materi ini akan disampaikan oleh Irma. Kepada Irma, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu tentang konsep dan bentuk inovasi. Nah, di sini itu ada prinsip melakukan inovasi menurut Drucker tahun 1986 yang meliputi sesuatu yang dilakukan. Nah, yang pertama itu ada menganalisis peluang. Nah, maksudnya itu menganalisis kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan sebuah usaha. Nah, selanjutnya itu memuaskan peluang. Nah, maksud dari memuaskan peluang ini itu setiap kesempatan yang kita dapatkan itu harus kita ciptakan inovasi yang dapat memuaskan peluang tersebut, memuaskan kesempatan atau potensi tersebut, agar kita itu dapat menciptakan sesuatu yang dapat memuaskan lah gitu. Selanjutnya sederhana dan terarah. Nah, maksud dari sederhana dan terarah ini itu untuk memulai sesuatu, untuk membuat sesuatu yang harus dilakukan itu, inovasi yang harus kita lakukan itu tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar, sesuatu yang mewah, namun bisa dari yang sederhana namun terarah, agar sesuatu itu dapat dikembangkan secara terus menerus. Nah, selanjutnya ada dimulai dari yang kecil. Nah, ini juga sama dengan yang sederhana tadi. Tidak perlu untuk mengembangkan inovasi itu kita langsung ke tahap yang sesuatu yang susah, sesuatu yang mahal. Tidak perlu. Kita itu hanya bisa memulainya dari sesuatu yang kecil agar bisa kita kembangkan pada suatu hari nanti. Nah, selanjutnya kepemimpinan. Untuk kita dapat mengembangkan inovasi, untuk bisa membuat suatu inovasi, kita harus memiliki sikap kepemimpinan. Nah, di sana itu kita akan bisa memimpin kegiatan yang kita lakukan inovasi itu sehingga dapat mengembangkannya secara terus-menerus, tidak berhenti di tengah jalan. Next. Selanjutnya ada konsep dan bentuk inovasi menurut Kotler tahun 1996. Perusahaan dapat melakukan inovasi
inovasi berupa yang pertama itu ada inovasi produk itu tercakup barang, jasa, ide, dan tempat. Nah, selanjutnya ada inovasi manajemen. Nah, di sini tuh juga adanya proses kerja, proses produksi, keuangan, dan pemasaran. Nah, maksud di sini tuh kita itu harus menciptakan sebuah inovasi dalam produk maupun dalam manajemen. Harus untuk dapat menjalankan sebuah perusahaan, melakukan inovasi, kita harus memberikan inovasi terhadap produk dan manajemennya. Oke, sekian materi dari saya moderator. Oke, selanjutnya next coba Riza. Baiklah, Yaitu materi selanjutnya inovasi kewirausahaan di bidang biologi akan dilanjutkan oleh Riza. Kepada Riza, disilakan. terima kasih moderator. Selanjutnya mengenai pentingnya inovasi kewirausahaan di bidang biologi. Di sini ada penting dalam meningkatkan kualitas hidup, di mana bermaksud yaitu kita ini memiliki kesehatan yang lebih baik, itu contohnya, atau lingkungan yang lebih bersih dengan teknologi yang ramah lingkungan seperti itu ya, karena biologi kan berproses di bidang seperti rekayasa genetika seperti itu. Jadi untuk meningkatkan kualitas hidup. Lalu yang kedua ada mempertahankan keunggulan kompetitif, di mana ini maksudnya adalah kita unggul, menciptakan yang produk-produk unggulan yang bisa bersaing di luaran sana. Lalu dapat menyelesaikan masalah global. Contoh dari sini maksudnya adalah misalnya pengembangan obat-obatan baru atau terapi gen, atau juga adanya vaksin dalam mengatasi penyakit-penyakit menular, atau dalam mengatasi permasalahan lingkungan seperti menciptakan teknologi yang ramah lingkungan untuk mengatasi masalah-masalah seperti perubahan iklim, polusi, atau juga degradasi lingkungan. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya itu bentuk contoh dari inovasi kewirausahaan biologi ini akan disampaikan oleh Isil. Kepada Isil, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya bentuk contoh inovasi kewirausahaan di bidang biologi. Yang pertama itu ada bioplastik, yaitu pengembangan plastik yang terbuat dari bahan-bahan alami yang dapat terurai secara biologis. Yang kedua ada pertanian presisi, yaitu penggunaan teknologi seperti sensor dan drone untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya di pertanian. Yang ketiga ada terapi gen, yaitu penggunaan teknologi genetika untuk mengobati penyakit genetik. Yang keempat yaitu biofuel dengan pengembangan bahan bakar alternatif yang berasal dari biomasa. Yang terakhir yaitu pencetakan organ 3D, yaitu pengembangan teknologi untuk mencetak organ manusia secara 3D untuk transplantasi. Yang selanjutnya itu kesimpulan dan saran. Pada kreativitas dan inovasi adalah dua hal yang saling berkaitan dan sangat penting dalam kewirausahaan bidang biologi. Kreativitas yaitu menghasilkan ide-ide baru. Nah, inovasi yaitu mengubah ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Dengan menggabungkan kreativitas dan inovasi, para wirausahaan biologi dapat menciptakan produk dan layanan yang inovatif dan bernilai tambah, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Oke, itu materi dari kami yaitu tentang kreativitas, bentuk kreativitas dan inovasi di kewirausahaan biologi. Nah, dari beberapa pemaparan dari teman-teman tadi dapat disimpulkan bahwa kreativitas dan inovasi ini merupakan dua kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kewirausahaan, di mana kreativitas ini merupakan cara berpikir kreatif kita untuk menciptakan suatu produk, dan inovasi ini adalah untuk ide-ide baru, yang dimana ini menciptakan kreativitas dan inovasi diperlukan untuk menciptakan suatu produk yang baru, di mana ini akan sangat berguna yang berkaitan dengan di bidang biologi kita. Kemudian ini dapat membantu masyarakat dan melestarikan lingkungan. Mungkin sekian materi dari kami kelompok 1. Salah dan janggalnya dan kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.